Teman-teman sering mendengar kata stroke. Penyakit stroke itu apa sih? Yuk kita sama-sama kenali penyakit stroke dengan menyimak video ini hingga selesai ya. Stroke merupakan keadaan darurat medis karena tanpa suplai oksigen dan nutrisi, sel-sel pada bagian otak yang terdapat bisa mati hanya dalam hitungan menit. Akibatnya, bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak tersebut tidak bisa berfungsi dengan baik. Stroke adalah kondisi ketika pasokan darah ke otak terganggu karena penyumbatan yang dinamakan stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah yang dinamakan stroke hemoragik. Kondisi ini menyebabkan area tertentu pada otak tidak mendapat suplai oksigen dan nutrisi sehingga terjadi kematian sel-sel otak. Nah, gejala stroke bisa bervariasi dan muncul secara tiba-tiba atau bertahap. Berbagai keluhan yang dialami penderita stroke antara lain wajah tidak simetris atau salah satu sisi wajah yang turun akibat otot wajah yang melemah. Yang kedua, sulit mengangkat lengan atau tungkai akibat lemas atau mati rasa. Yang ketiga, ada kesemutan mendadak pada salah satu sisi wajah, kepala, tangan, atau kaki. The Tulsa Air and Space Museum. Selanjutnya yaitu cadel dan tidak beraturan atau tidak mampu berbicara sama sekali meski penderitanya sadar. Mual dan muntah, sakit kepala hebat yang datang secara tiba-tiba disertai kaku. Gejala selanjutnya yaitu penurunan kesadaran, sulit menelan atau disfagia sehingga mengakibatkan tersedak, gangguan pada keseimbangan dan kendali gerak tubuh atau ataksia, gangguan penglihatan, misalnya penglihatan menjadi ganda. Selanjutnya, stroke bisa dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat. Selain itu, kendali dan hindari faktor risiko yang ada. Berikut adalah upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, menjaga pola makan. Mengonsumsi makanan bergizi seimbang dapat membantu menurunkan risiko terkena stroke. Salah satunya adalah memperbanyak konsumsi sayuran seperti brokoli, kubis, dan bayam. Selain itu, hindari makanan yang mengandung lemak jenuh dan makanan cepat saji. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Olahraga secara teratur dapat membuat jantung dan sistem peredaran darah bekerja lebih baik. Olahraga juga dapat menjaga kadar kolesterol, berat badan, dan tekanan darah pada tingkat yang normal. Oleh sebab itu, dianjurkan untuk rutin berolahraga minimal 30 menit per hari. Yang ketiga, ada berhenti merokok. Risiko stroke meningkat 2 kali lipat jika seseorang merokok, karena merokok dapat mempersempit pembuluh darah dan membuat darah mudah menggumpal. Berhenti merokok berarti juga mengurangi risiko berbagai masalah kesehatan lainnya seperti paru-paru dan jantung. Yang keempat, menghindari konsumsi minuman beralkohol. Minuman beralkohol mengandung kalori tinggi. Jika dikonsumsi secara berlebihan, minuman ini dapat menimbulkan berbagai penyakit pemicu stroke seperti diabetes, hipertensi, dan bahkan menyebabkan detak jantung menjadi tidak teratur. Yang kelima, menghindari penggunaan nafza. Beberapa jenis nafza seperti kokain dan metapetamin dapat menyebabkan penyempitan arteri dan mengurangi aliran darah sehingga menyebabkan stroke. Oleh sebab itu, untuk menurunkan risiko terkena stroke, hindari penyalahgunaan obat-obatan tersebut. Yang keenam, beristirahat dan tidur yang cukup. Tidur malam minimal 7-8 jam dan istirahat di siang hari dapat membantu organ tubuh bekerja dengan normal dan menjaga kesehatan jantung. Dan yang ketujuh yaitu mengelola stres. Selain menjaga kesehatan fisik, cara mencegah stroke juga bisa dilakukan dengan cara mengelola stres. Untuk mengelola stres, ada berbagai macam yang bisa dilakukan. Misalnya, mendengarkan musik dan membangun hobi baru guna mengalihkan diri dari pikiran negatif. Yang kedelapan, menjalani perawatan medis untuk kondisi yang diderita.
Orang yang menderita penyakit seperti hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, penyakit tiroid, dan penyakit jantung disarankan untuk menjalani pemeriksaan rutin dan mengonsumsi obat-obatan. Pengobatan untuk stroke disesuaikan dengan jenis stroke dan keparahan kondisi yang dialami. Beberapa metode penanganan yang bisa dilakukan yaitu suntikan, RTPA, obat antiplatelet, obat antikoagulan, obat antihipertensi, statin, operasi endarterektomi karotis, dan yang terakhir ada angioplasti. Oke, cukup sekian video penjelasan tentang penyakit stroke. Terima kasih, semoga video ini bisa berguna bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.